Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat petunjuk hidayah, hidayah dalam ketaatan kepada Allah, hidayah dalam keislaman dan keimanan. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Salah satu tanda mensyukuri nikmat Allah adalah kita terus istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ketakwaan, dan juga kita meningkatkan segala aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, dan juga kita menjadi orang yang bertakwa karena tanda syarat orang yang bertakwa adalah orang yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat juga teriring salam mari kita perbanyak pada hari yang sangat mulia ini, Sayyidul Ayyam. Kita perbanyak dan semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada para keluarganya. Jemaah nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk di bulan Desember. Dalam tanggalan Masehi yaitu bulan Desember, yang mana setiap bulan Desember ini di pertengahan mungkin nanti sampai akhir Desember, sering kita perhatikan, sering kita dengar, sering kita lihat, ada sesuatu terkadang yang bisa mengganjal akidah kita, membebani akidah kita, membuat sedikit goncang keimanan kita. Ini setiap tahun terjadi. Setiap tahun sering orang bertanya, apa hukumnya mengucapkan selamat kepada agama-agama yang lain hari raya mereka. Setiap tahun kita lihat ada sekelompok orang-orang Islam yang ikut ibadah-ibadah mereka. Setiap tahun kita lihat juga orang-orang Islam memakai atribut-atribut mereka. Setiap tahun juga kita lihat, kita dengar mereka mengucap bahwa Islam itu agama yang intoleran, tidak toleran. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim kita harus memiliki prinsip satu, adalah indad dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Terus ayat yang mendukungnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, nah ini keyakinan kita. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima segala ibadahnya, tidak akan diterima segala kebaikannya, tidak akan diterima segala apa yang telah dia berikan di dunia, kalau dia bukan seorang muslim. Dan dia termasuk orang yang merugi nanti di akhirat. Ini prinsip yang harus kita pegang kuat. Jamaah nikmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah toleransi, Islam sudah jauh-jauh hari, sudah 1500 tahun yang lalu hampir, Islam telah berbicara masalah toleransi. Islam telah mengajarkan kita masalah toleransi. Islam merupakan agama yang sangat toleran. Surah Al-Kafirun. Inilah prinsip kita dalam bertoleransi. Surah ke-109 dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kalau kita bicara surah Al-Kafirun, sangat mulia sekali ini surah. Kita dianjurkan membacanya ketika kita melaksanakan solat qabliyah subuh. Kita dianjurkan membaca surah Al-Kafirun ketika kita melaksanakan solat qabliyah subuh, yang mana solat yang utama, solat sunnah yang utama, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Begitu juga dalam sebuah hadis, Ija awaita ila firashik, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'u qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bari'atun minasyirki. Apabila kamu hendak tidur, maka bacalah surah Al-Kafirun. Karena surah Al-Kafirun ini apa? Bari'atun minasyirki, pembebas dari kesyirikan. Jamaah nikmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bicara sebab nuzulnya. Sebab turunnya ini surah Al-Kafirun. Ketika itu para kafir Quraisy sudah hilang akal, sudah hilang cara untuk menghentikan dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah. Dengan segala intimidasi tidak berhasil, dengan merayu pamannya tidak berhasil, dan juga merayu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harta, dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan wanita, semuanya tidak berhasil. Maka akhirnya mereka merayu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kata mereka, bagaimana kalau kita gantian menyembah? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Gantian beribadah. Sekarang kami beribadah ke gerejamu, nanti kamu beribadah ke tempat kami. Nah, ini seperti yang saat ini kita lihat. Ada beberapa umat Islam yang ikut-ikutan ibadah Natal di tempat-tempat yang lain. Kenapa bisa terjadi demikian? Ini sama dengan apa yang dikehendaki oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mengharapkan pergantian ibadah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga turunlah ini ayat. Sehingga Allah membantah, menurunkan ini ayat. Bahwasanya katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Nah, ini kata-kata kafir ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apapun kita tidak bisa menghilangkannya. Dengan alasan toleransi tidak bisa. Karena kafir ini artinya adalah tertutup. Kafara yukaffiru, menutup. Tertutup hati mereka dari apa? Dari kebenaran. Ini yang namanya kafir. La a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini prinsip banget ini. Kalau ditanya apa konsep Islam dalam bertoleransi, baca surah Al-Kafirun. Pahami surah Al-Kafirun. Karena bagaimanapun negara kita ini negara yang sangat beragam. Negara kita ini yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah kepada kita adalah negara yang sangat beragam, yang sangat kaya. Kaya sumber alamnya, kaya juga dengan keberagamannya, keberagaman agama, suku dan bangsanya. Kita harus jaga ini dengan apa? Dengan toleransi. Tetapi Islam memberikan kita panduan bagaimana bertoleransi di dalam akidah, di dalam ibadah, jelas. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga bukan penyembah apa yang kami sembah. Silakan kamu melaksanakan ritual-ritual ibadah kamu. Kita sebagai seorang Islam, sebagai umat muslim tidak boleh mengganggu. Kalau kita mengganggu mereka ibadah, kita juga termasuk yang tidak mengimani ini ayat. Sampai diulang lagi. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ini pengulangan. Apa hikmahnya pengulangan ini? Allah ulang ini ayat karena sangat tegas. Dan ini akan terjadi terus sampai kiamat. Karena suatu ayat kalau tidak diterangkan nama seseorang di situ, itu akan terjadi terus sampai kapanpun. Ditutup dengan apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini sangat mulia, sangat istimewa sekali ini ayat. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, dan bagi saya agama saya. Ini kenapa Allah membuat di sini domirnya domir ana, saya, bukan kami. Karena Allah ingin kita itu tegas. Saya, setiap individu kita ini akan mengatakan saya. Nah, inilah. Mari kita belajar dari surah Al-Kafirun ini. Ini dalam ibadah. Tetapi Islam di dalam kemasyarakatan, di dalam sosial, bermasyarakat, Islam mengajarkan kita tolong menolong. Dalam surah Al-Mumtahanah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu, kepada orang-orang yang tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Allah tidak melarang.
Allah menyuruh kita berbuat baik. Allah menyuruh kita berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi dan juga tidak mengusir kita dari negeri kita. Dengan syarat ini adalah amaliyah sosial, bukan amaliyah ibadah ataupun keimanan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini berkembang yang namanya paham-paham yang di luar Islam. Ada paham-paham yang namanya paham-paham sekuler yang memisahkan antara agama dengan kehidupan kenegaraan. Ada yang namanya paham-paham pluralisme yang mengatakan semua agama itu benar. Kalau dia berbuat baik, dia masih bisa masuk surga. Yang penting dia berbuat baik. Sekarang kita bertanya, kalau seandainya semua agama itu benar, kenapa Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya semua agama itu benar, kenapa Rasulullah berdakwah 23 tahun dengan segala jerih payahnya? Ini tidak masuk akal. Terus ada lagi mengatakan ini pluralisme, terus relativisme, yang memandang kebenaran suatu agama itu adalah relatif. Kita tidak bisa mengklaim bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Relatif, kata mereka. Mereka memandang semua agama itu relatif. Sedangkan kita berprinsip al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di tempat ini, di masjid yang sangat mulia ini, bisa menjaga akidah kita, bisa menjaga akidah anak-anak kita, bisa menjaga akidah istri kita, tetangga kita, saudara kita. Anak kita mungkin yang kuliahnya di universitas-universitas yang sekuler. Ini sangat bahaya sekali. Mereka berusaha dengan dalil toleransi. Mereka mengatakan bahwa Islam itu tidak toleran, bahwa Islam itu tidak mau melarang kita beribadah ke tempat-tempat ibadah mereka. Islam, kata mereka, tidak toleransi. Ini bahaya sekali. Marilah kita berikan pengertian kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada murid-murid kita, bahwasanya Islam agama yang sangat toleran. Dalam ibadah istilahnya zero tolerance. Lakum dinukum waliyadin. Ibadah kamu, ibadah kamu, agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Kita tidak boleh mengganggu mereka, dan mereka juga begitu, tidak boleh mengganggu kita, tidak boleh mengajak-ajak kita dengan dalil apapun. Kalau ini semua sudah bisa dilaksanakan, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang aman, akan menjadi negara yang sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya gesekan-gesekan antar agama, karena kita sudah berprinsip toleransi kita ini, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.